Shalom saudara semuanya ya. Bersuka cita malam hari ini saudara. Hidup di dalam perjanjian tadi Freddy ngomong ya. Nyambung sih sebenarnya. Kita gak janjian tapi nyambung. Saya hari ini juga ngomong tentang sumur Bersheba saudara. Hidup perjanjian itu kan, tadi kan Freddy ngomong perjanjian itu kan dari yang kecil sampai yang besar ada, betul saudara ya. Kekristenan itu penuh dengan perjanjian saudara, betul. Kitab yang kita baca kitab apa? Perjanjian, covenant. Tidak ada kekristenan tanpa perjanjian, betul. Sedangkan istilahnya dari awal kita baca dari kecil disuruh, ayo baca Alkitab, kita perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi hidup kekristenan itu penuh dengan perjanjian, amin. Dan kita hidup karena ada covenant, bahasa aslinya covenant. Perjanjian dengan Tuhan kita yang membuat kita bisa hidup sampai saat ini, amin. Tadi Freddy ngomong tentang gadget ya saudara, betul ya. Handphone dia Samsung sih. Coba handphonenya iPhone, ada itu screen time. Nah itu dia. Makanya tetap handphonenya nggak usah ganti-ganti. Tetap iPhone saja. Nah itu, Ibu Nani juga iPhone. Ada Bu, itu saya langsung ngecek. Screen time. Nah saya hari ini main handphone, bukan main lah. Lihat handphone 1 jam 20 menit. Itu pun dipakai sama anak saya. Dibuat mainan, wah gitu kan. Nah itu saya hari ini cuma 1 jam 20 menit. Nah itu. Jadi itu cuma ada di iPhone, percayalah. Sampai kapanpun Android nggak ada. Waduh saya nanti dilemparin handphone, oh puji Tuhan. Tapi Android nggak ada, ada yang harus install kan, betul? Wah ini nggak terima nih di belakang saya ini. Ada nggak? Masa ada? Buktikan. Ada? Coba. Lihatkan ke saya. Nggak ada teman, kecuali nginstal. Ya kan? Nginstal program di luar Android. Nah itu baru ada. Tapi keunggulannya iPhone itu ada screen time-nya. Jadi ketahuan tuh berapa lama Anda main handphone Anda. Nah itu ya. Balik lagi. Hidup dalam perjanjian. Kita mau baca dulu saudara. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, masih Abram ini, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu itu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu perjanjian Tuhan dengan Abraham. Bukankah saudara dan saya adalah keturunan dari siapa? Abraham. Betul? Roma 4, Galatia 3 ayat 29 dulu. Ini dasarnya dulu saudara. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham. Abraham atau hukum Taurat dulu? Ayo. Hah? Hukum Taurat atau Abraham dulu? Abraham dulu saudara. Di sini ngomong, janji kepada Abraham dan keturunannya dan bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Iman yang saudara punya adalah bahasanya surga. Frekuensi surga adalah iman. Frekuensi suara Gracia adalah 95,9 dan frekuensi surga adalah iman. Bahasa surga adalah iman. Tadi kita nyanyi, biarpun iman sekecil apapun bisa memindahkan gunung. Kemarin Om Gideon juga berbicara tentang masalah itu. Sekecil itu bisa memindahkan gunung, amin. Makanya tadi nyanyi, iman tak perlu besar, tapi kecil bisa memindahkan. Bahasa surga adalah iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Aneh ya. Di Roma 4 ayat 13 sampai 14 berfirman di Galatia tadi ngomong, sia-sialah iman dan batalah janji itu. Hari ini Abraham pernah dijanjiin apa? Nanti keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Minggu kemarin kita juga ngomong tentang generasi bintang, betul saudara? Kita semua akan jadi generasi bintang, seperti bintang-bintang di langit. Di tengah-tengah kegelapan dunia.
semua setiap kita yang terima perjanjian dengan Abraham, dengan Tuhan, kita akan jadi bintang-bintang di dunia ini. Dan itu adalah destiny kita. Amin. Kegelapan membuat bintang itu akan semakin terpancar. Amin. Galatia 3:29, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan siapa? Jika kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ngomong ke kanan kirinya, saya berhak menerima janji Allah. Saya berhak menerima perjanjian itu. Itu hak saudara. Itu hak saudara. Ngomong kanan kirinya, haknya sampean. Haknya sampean. Itu hak kita semua loh. Seringkali iblis ngomong, kamu gak bisa terima janji. Kamu gak layak. Kamu gak baca Alkitab hari ini. Setengah hidup kamu melakukan dosa. Gak layak. Tapi percayalah, ketika kita menjadi milik Kristus, darah Yesus menguduskan dan membawa kita sampai destiny kita. Itu syaratnya. Amin saudara. Hari itu Abraham dijanjikannya seorang anak perjanjian, yaitu siapa? Ishak. Betul? Ishak. Dan salah satu kisah yang terkenal Ishak, ketika dia menabur, dia menghasilkan 100 kali lipat. Ada di mana saudara? Di Gerar. Betul? Di Gerar. Sebelum ke sumur Betsheba, ternyata Ishak itu juga ngali-ngali sumurnya Abraham. Yang pertama itu dia menggali yang namanya esek. Nanti baca di rumah. Esek. Jangan tampilin dulu dong. Ini belum, ini sumur Betsheba ini. Nah, yang pertama itu esek saudara. Suka yang esek-esek? Jangan saudara. Jangan suka yang esek-esek. Jangan suka yang esek-esek. Esek itu artinya apa? Masalah. Hidup pekerjaan yang penuh dengan masalah, tinggalkan. Teman yang bermasalah, tinggalkan. Tinggalkan masa lalu. Jangan suka yang esek-esek. Karena esek artinya masalah. Pekerjaannya gak menguntungkan. Banyak masalah. Rugi. Tinggalkan. Ishak menggali sumur esek. Dan dia terjadi pertengkaran di situ. Terjadi masalah. Namanya juga esek. Artinya masalah. Dia tinggalkan itu. Dan yang kedua saudara. Sumurnya namanya Sitna. Sitna artinya apa? Kadang-kadang bermasalah. Aneh kan? Jadi Sitna itu artinya kadang-kadang bermasalah. Dan hari itu ditinggalkan lagi sama Ishak. Dia bertengkar sama orang Filistin, sama orang Gerar. Karena mereka ngomong, ini sumurku. Oke, seringkali pekerjaan kita, mungkin pekerjaannya bagus. Pekerjaannya, wah sepertinya oke ini. Bisnisnya oke. Tapi kalau banyak masalah di situ, banyak permasalahan. Istri gak setuju, teman-teman gak setuju. Kamu kok bikin bisnis seperti ini? Contoh saudara. Bisnis apa? Judi online. Itu menguntungkan saudara. Tapi jadi masalah nanti. Maaf kata. Apalagi bukan judi online. Prostitusi misalnya. Itu menguntungkan. Tapi itu jadi masalah. Maaf. Diskotik. Itu menguntungkan. Bikin bar. Jual miras. Menguntungkan enggak? Menguntungkan saudara. Tapi hati-hati. Sepertinya bagus. Sepertinya indah. Sepertinya dapat uang gampang. Tapi hati-hati. Bisa jadi masalah enggak? Itu namanya sitna dalam hidup setiap kita. Tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Jangan menjual istilahnya iman kita atau kepercayaan kita. Wah pelayanan di Gracia. Wah pelayanannya luar biasa. Punya diskotik 5. Wah misalnya. Punya judi online
100 judi online. Siapa itu namanya? Lucky. Wah, ya gila. Mau judi online? Nggak mau ya? Mau jadi bos tempat apa itu? Bar. Mau Bom? Wah, nggak mau juga. Puji Tuhan, tetap setia di Vivo katanya. Itu fitnah, saudara. Sepertinya airnya membuah, tapi terjadi masalah di situ. Amin. Yang selanjutnya, saudara, nanti baca di rumah di Kejadian 26. Ayatnya singkat sih. Lalu yang ketiga apa? Ketemu apa? Sumur Rehobot. Betul? Di situ mendapat Rehobot artinya apa? Kelonggaran. Kelonggaran. Artinya kelonggaran. Kelegaan. Hari ini yang dapat Avanza nggak datang, Bu Nani. Tadi saya Chris mana orangnya? Anton. Mungkin streaming mungkin. Nah, kemarin saya guyonan di grup kami di Live 3. Wah, penjaga taman ada yang dapat ini apa? Mobil free. Ya mungkin tapi bayar pajak juga sih pasti sih. Bayar pajak, harus bayar pajak. Orang beriman taat pajak katanya ya, itu katanya kan ya. Nah, ya. Free. Nah, mungkin hari ini lagi jalan-jalan nih Bu Nani. Gitu. Nggak tahu kalau ini hari Selasa ini. Gitu. Dapat kelonggaran, saudara. Dapat kelegaan. Tapi hari ini, tadi juga Freddy ngomong, banyak bisnis datang. Kelegaan. Kok gampang ya, dapat kemudahan, semuanya oke. Jujur, sebelum acara Financial Freedom, saudara, saya pun sudah dapat kelegaan. Kelegaan apa? Izin bisnis saya yang baru sudah dapat. Sebelum acara Financial Freedom itu sudah dapat. Jadi saya percaya Tuhan sudah berkarya lewat hidup setiap kita. Tapi jangan berhenti di sumur Rehobot. Jangan berhenti. Dan kita berkata, sudah lega, sudah longgar. Kayaknya semua sudah oke. Tapi hari ini, Ishak tidak berhenti di namanya sumur Rehobot. Dia tidak pernah berhenti di sumur Rehobot. Dia naik lagi. Dan di Kejadian 26 ayat 22 berkata, Tadi ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran. Rehobot artinya kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Itu Kejadian 26 ayat 22. Di Kejadian 26 ayat 23 sampai 25. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Beersheba artinya tanah yang rata. Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan nggak menampakkan diri di sumur Rehobot, tapi Tuhan menampakkan diri di mana? Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham. Karena apa? Perjanjian Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur. Di Esek Sitna Rehobot masih ada ketakutan. Tapi di Beersheba Tuhan menampakkan diri dan berkata, jangan takut. Akulah Tuhan Allahmu dan tinggallah di dalam perjanjian itu. Amin. Di Beersheba arti katanya juga sepakat. Beersheba artinya sepakat. Tadi juga Freddy ngomong perjanjian. Orang bisa ngadain perjanjian itu karena sepakat, saudara. Kalau nggak sepakat nggak ada itu perjanjian. Orang mau nikah harus ada kesepakatan. Sepakat. Beersheba sepakat. Sepakat dengan Tuhan. Roh Kudus. Dan kita percaya semuanya jadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin.
Di Beersheba Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita. Amin. Belum ada sumurnya, baru nyampe di Beersheba. Dan di situ 3 hal yang dilakukan Ishak. Setelah itu saya tutup. 3 hal yang dilakukan Ishak di Beersheba. Yang pertama, Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Tunjukin ayatnya. Kejadian 26 ayat 25. 26. Sesudah itu Ishak 26. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah. Apapun yang terjadi, bangun mezbah. Bangun mezbahnya seperti apa? Doa bersama itu mezbah. Saya dengan istri, dengan anak-anak, itu peninggalan dari engkong saya, ibu saya. Harus ada yang namanya mezbah keluarga. Dimanapun saya berada, saya akan video call. Sebelum tidur, jam 9 malam. Saya ini tidur jam 9 malam, saudara. Udah masuk kamar, gelap rumah saya. Jadi kalau ada teman-teman main, jam 9 malam itu sudah angop-angop gitu loh. Jam 10 tendang usir. Jam 9 saya itu sudah di kamar tidur dan gelap. Sebelum tidur, doa dulu. Doa nih. Anak saya doa, istri saya doa, saya tutup doa. Kadang-kadang nyanyi, maupun fals-fals sedikit lah. Dimanapun saya, di luar kota sekalipun, video call. Doa. Bikin mezbah. Amin saudara. Dan itu peninggalan dari engkong saya. Peninggalan ibu saya. Peninggalan tante saya. Harus bikin mezbah. Dan di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dalam saat teduh kita, dalam apapun. Ribut nih suami istri, lagi salah paham, tetap doa enggak? Tetap doa. Enggak mau doa, ya wis belum doa, saya doa. Anak nangis sekalipun, wah lagi tukaran barimboke misalnya, tukaran sama mamanya itu masalah apa sih? Kalau belajarnya enggak masuk, kalau enggak dong. Sofi ketawa, tahu pasti. Ibu-ibu yang punya anak-anak pasti tahu. Keselnya gimana. Ngajar anak gak masuk-masuk. Gitu kan. Gini Pak Eblik bisa. Gitu kan. Tadi sudah diulangin, dengerin gak di sekolah sih. Nah misalnya kan. Nah seperti itu. Apapun yang terjadi. Doa mezbah keluarga. Amin. Ishak mendirikan mezbah dan memanggil Tuhan Jehovah. Amin. Dan yang kedua saudara. Ishak memasang kemahnya di situ. Hari ini saudara dan saya, mari perbaiki kemah-kemah hidupmu. Ada kemah tabernakel, kemah keintiman. Mari perbaiki. Tempat yang paling nyaman dalam hidup kita, setiap kita tuh apa sih? Rumah, betul? Anak-anak, yang tempat paling nyaman mana? Sekolah? Rumah atau rumah tetangga atau mall? Tempat paling nyaman mana? Menurut Fitki apa? Tempat paling nyaman buat bom apa bom? Hah? Kuburan, salah bom. Apa? Kamar. Bukan kuburan tempat paling nyaman itu saudara. Tempat paling nyaman itu rumah, kamar kita, betul saudara. Perbaiki kemah keluargamu. Mungkin ada salah paham sama anak, ada salah paham sama istri, salah paham sama suami. Perbaiki kemah itu. Maka janji Abraham itu akan jadi milik saudara dan saya. Yang pertama mezbah, yang kedua kemah. Kemah keintiman, kemah tabernakel. Mungkin suamimu atau istrimu pernah punya salah. Seringkali istri itu kan memorinya lebih panjang daripada suami kan. Suami itu hari ini selesai, sudah selesai gitu loh. Tapi istri itu kadang-kadang seperti kaset, bisa ngeriwain. Betul? 2 hari yang lalu, lu selalu kayak gini. Cocok kan omongan saya? Tante Gigin pernah ngalamin mungkin? Nah mungkin. Bisa punya memori, bisa punya rewind. Kasetnya ngeriwain bolak-balik. Dan lagunya sama.
Kalau zaman sekarang kayaknya adanya Spotify, adanya iTunes, nggak nge-rewind gitu loh. Tapi zaman dulu nge-rewind terus, lagunya sama terus. Detik keberapa, cengkokannya sama, ngamukannya sama gitu kan misalnya. Tapi hari ini kita perbaiki kemah kita, amin. Pancangkan kokoh patokmu, lapangkan tempat kemahmu, lapangkan hatimu. Dan percayalah, financial freedom akan jadi bagian saudara dan saya. Yang pertama mesbah, yang kedua Ishak membuat kemah. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Baru tuh ketahuan yang namanya sumur Sheba. Dia menamai namanya Sheba. Sheba artinya 7 karena dia dapat 7 sumur di situ. Sheba. Dan saat ini kita kenal dengan nama sumur Beersheba. Artinya sumur apa sih saudara? Jiwa-jiwa saudara. Bulan ini bulan apa saudara? November, bener, pinter. Kayak Dev, bulan apa Dev? November, wah pinter, saya udah bangga. Dia apal nama bulan, semuanya bangga saya. Bulan November, bulan apa saudara? Pahlawan. 5 tahun yang lalu kita ada di Palangkaraya, saudara-saudara beberapa ada di Pontianak, betul saudara? Betul. Singkat cerita, saya sudah cerita di PW. Saya ketemu sama komandannya di situ, saya sowan, dia ngomong, Pak judulnya apa Pak? Pesta Para Pahlawan. Iya betul Pak, Pesta Para Pahlawan. Pak Luki nggak salah kasih judul, Pesta Para Pahlawan. Pahlawan itu kan sudah mati Pak. Pahlawan itu kan yang ada di uang kita itu kan pahlawan-pahlawan itu Pak. Kalau hari ini Bapak ngomong pesta para pahlawan, artinya pesta para arwah Pak. Salah Pak. Saya ngomong, saya kaget. Pesta para arwah, benar juga omongan dia. Enggak Pak, maksud kita ini pahlawan yang masih hidup. Pahlawan itu harus hidup. Jiwa-jiwa pahlawan itu adalah pahlawan yang mau rela berkorban, berdiri buat keluarganya, buat bangsanya, buat pekerjaannya, buat pelayanannya, buat negerinya, buat kotanya. Itu pahlawan Pak. Oh gitu ya Pak Luki ya. Iya, Bapak bisa jadi pahlawan buat anak-anak Bapak. Saya bisa jadi pahlawan buat anak-anak saya. Saya bisa jadi pahlawan buat istri saya. Bapak bisa jadi pahlawan buat istri Bapak. Dan istri Bapak pun jadi pahlawan buat Bapak. Dan saya pun punya banyak pahlawan Pak di hidup saya. Tante saya, mama saya, engkong saya, saya. Itu pahlawan-pahlawan dalam hidup saya. Yang membuat saya kenal sama Tuhan saya Pak. Oh gitu ya Pak ya. Betul Pak, pahlawan itu harus hidup. Artinya apa saudara? Hari ini bulan pahlawan. Jadilah pahlawan buat jiwa-jiwa di sekitar kita. Mungkin buat istri kita, buat anak kita, buat orang-orang karyawan kita. Biar jadi pahlawan kita. Tetap pikirkan jiwa-jiwa itu. Karena pahlawan itu salah satu contohnya, salah satu cirinya adalah peduli. Saudara. Mau peduli gak saudara buat sekitarnya? Waktu saya sudah habis, saya sudah timer 23 menit, selesai Luk. Dan saya percaya, 3 ini saudara, mesbah, kemah, dan jiwa-jiwa. Mungkin 5 tahun yang lalu, kita ada di Palangkaraya di Pontianak. Ribuan jiwa-jiwa, ada yang namanya apa itu, parade, apa namanya, karnaval itu apa sih kita bahasanya? Arak-arakan, nah itu, arak-arakan. Tapi biarlah hidup kita jadi pahlawan buat saudara kita terdekat, buat lingkungan kita terdekat. Pahlawan buat OB mungkin. Caranya gimana? Pahlawan buat OB. Jangan buang sampah sembarangan di toilet. Jadi pahlawan kota, jangan buang sembarangan. Mobilnya bagus tapi buang tisu di pinggir jalan. Maaf saudara. Toilet ini toilet umum saudara. Sehabis saudara, ada orang-orang yang akan pakai lagi. Coba, kalau ada kepret-kepret maaf ya,
dibersihin pakai tisu. Tisunya jangan dimasukin ke flash. Tisunya buang kepada tempatnya. Itu saudara jadi pahlawan buat orang yang akan kencing selanjutnya. Sederhana kan? Coba saudara masuk ke toilet, toiletnya kotor, banjir. Jijik gak? Jijik saudara. Orang yang barusan masuk akan berpikir, sopo iki yang barusan masuk diinceng. Oh, tadi habis WL itu tadi nangis-nangis geter-geter kata Pak Ridwan. Tapi habis pakai WC banjir kayak wong kebanjiran. Hari ini saudara jadi pahlawan kecil-kecilan, nggak masalah ya saudara ya. Nggak perlu sampai ditempel di mata uang nantinya mungkin. Tapi percayalah, biar engkau jadi pahlawan membekas hati di anak-anakmu, di saudara-saudaramu. Engkau pahlawanku. Amin. Mesbah, kemah, jiwa-jiwa itu harus ada dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita nyanyikan. Pancangkan, lapangkan tempat kemahmu. Dan pancangkan kokoh-kokoh patokmu. Pancangkanlah tempat kemah. Mari saudara bangkit berdiri. Kami mau buat mesbah itu. Kami mau buat kemah itu Tuhan. Dan itu semua bukan buat diri kami sendiri. Kami mau Tuhan jadi berkat buat jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa di sekitar kami. Jiwa-jiwa di luar kami. Dan kami percaya Tuhan, financial freedom, kelimpahan, sumur Betsheba menjadi bagian setiap kami. Bentang-bentang tenda kediaman, jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab kami kan berkembang ke kanan ke kiri. keturunanmu akan memperoleh